Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FPK, kembali lagi di FPK Podcast, Healthy Body, Healthy Mind. Bersama saya Ayuni Lamsari sebagai host pada episode kali ini. Episode kali ini kita akan membahas tentang silent killer hipertensi bersama narasumber inspiratif kita yaitu Mbak Ilma. Oke, halo Mbak Ilma. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh nggak perkenalkan diri dulu Mbak Ilma ini sebagai apa? Kemudian, eee, kuliah di mana? Monggo Ya, Mbak Ilma. jadi background saya sendiri itu adalah lulusan profesi dokter. Oke. Nah, saat ini saya sedang berkuliah di UNINSA, mahasiswa S2 Magister Kesehatan Masyarakat. Wah, keren ya. Oke oke. Lanjut Mbak. Nah, berarti sekarang sedang menempuh pendidikan ya Mbak Iya, di menempuh S2 pendidikan di S2. Magister Kesehatan Masyarakat? Benar. Oke. Nah Mbak, ini tadi kan kita kan membahas tentang silent killer hipertensi nih. Mhm, Nah, akhir-akhir ini tuh banyak ya Mbak yang mengeluh tuh dari orang tua saya juga sih sebenarnya, orang tua, kemudian tetangga-tetangga, mhm. katanya gini, eee, "Kita itu udah, apa namanya, udah ngurangin gorengan loh Mbak, kita udah jalan kaki, kita udah olahraga, tapi tensi itu masih 150, bisa 150 ke atas." Nah itu gimana ya Mbak? Mmm. Jadi gini Mbak Ayu, ada yang, mungkin kita nggak sadari, jadi ada Mhm. tersangkanya yang ngumpet. Oke, Nah, wah iya, tersangka nih. tersangkanya yang ngumpet ini Oke oke. adalah garam, gitu. Nah, Mmm. garam sendiri ini kalau ibarat di dalam Jawa ya, itu Oke. becik ketitik olo ketara. Jadi, becik ketitiknya, makan sedikit-sedikit ciki, lalu mie, itu mungkin enak. Tapi olo ketaranya makin banyak, makin bikin tensi naik, kayak gitu. Oh gitu ya Mbak, berarti garam tuh sebenarnya jahat nggak sih Mbak? Jadi gini Mbak Ayu, garamnya sebenarnya nggak jahat, Oke. cuman mungkin, kitanya aja yang terlalu sayang dengan lidah kita, Iya seperti itu, biasanya gitu sih. heeh. Jadi garam itu di dalam yang kita makan sehari-hari itu, Heeh. isinya adalah natrium klorida, di mana, natrium klorida itu, punya fungsi penting yaitu mengatur keseimbangan cairan, Oke. lalu, volume darah, lalu Mmm. kontraksi otot dan, transmisi impuls saraf, seperti itu. Nah, saat, kita makan, terlalu banyak garam di tubuh kita, jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya pabrik, yaitu ginjal. Nah, ginjal ini, fungsinya adalah, eee mengatur, jumlah, cairan yang masuk dan, garam yang dikeluarkan, seperti itu. Oke. Mhm. Lalu, kalau, kita makan garam kebanyakan, nah Mhm. itu nanti, di tubuh kita, ginjal itu memberikan sinyal. Jadi, "Waduh, eee, darah kita ini lagi asin, jadi, jangan buang air, banyak dahulu, jadi ditahan aja." Nah, natrium sendiri itu punya sifat yaitu tadi, menarik, dan menahan air. Jadi, eee, tubuh itu kalau natriumnya banyak, memutuskan untuk menyimpan, lebih banyak cairan, gitu. Nah, Mmm. alhasil nanti, kalau di dalam darah itu di pembuluh darah itu darahnya makin banyak, jadi, pembuluh darah itu ibarat seperti pipa. Kalau pipa kan otomatis dia kalau di, luar sana kan nggak mungkin dia, membesar dan Heeh, ini ya, Mbak, oke, ya. pipa Jadi segitu-segitu aja iya, sih. heeh, jadi Mhm. semakin, banyaknya air di dalam pipa itu, otomatis tekanan yang ada di dalamnya akan naik. Nah, ini sama dengan proses di Oke. dalam tubuh kita bahwa, di tubuh kita itu akan, mengalami volume darah yang naik, lalu, jantung itu akan memompa lebih kuat dan, tekanan di dalam pembuluh darah itu akan naik, gitu, Mbak Ayu. Oh gitu ya, berarti Mhm. sepertinya tuh hipertensi sekarang itu, salah satu masalah kesehatan
utama di dunia ya, Mbak. Iya. Kemungkinan juga di Asia Tenggara sih ya. Mhm. Sekarang tuh prevalensinya di beberapa populasi itu sudah mencapai 30 sampai 37%. Itu gimana, Mbak? Bener apa enggak? Jadi gini, hipertensi itu sendiri sebenarnya kan faktornya tuh banyak, Oke. salah satunya yang paling, sering dibicarakan itu adalah, dan yang bisa dimodifikasi atau kita rubah itu adalah, konsumsi garam. Oh, Jadi, oke. ada studi, pada tahun 2025 bahwa, eee, hasilnya adalah menunjukkan adanya hubungan antara, konsumsi makanan tinggi garam dengan, resiko hipertensi. Nah, tidak hanya, konsumsi garam yang berlebih, tapi juga, penelitian lain itu menyebutkan bahwa, eee diet rendah garam itu bisa, menurunkan atau memberikan, keseimbangan, tekanan darah pada, pasien hipertensi. Jadi, mereka yang patuh dengan diet rendah garam itu, cenderung punya tekanan darah yang terkendali, seperti itu. Wah, astagfirullahaladzim. Berarti selama ini itu ya, Mbak, kita tuh zolim kepada diri sendiri sebenarnya. Pantesan ya yang saya pernah baca tuh di Quran surat Al-Baqarah ayat 195 itu menyatakan seperti ini, "Jangan kamu jatuhkan dirimu ke kebinasaan." Berarti konsumsi garam itu atau kebanyakan garam itu sama dengan pelan-pelan merusak badan kita ya, Iya, Mbak? leres, Mbak Ayu. Jadi, Oke oke. seperti yang tadi yang peribahasa Jawa, itu Heeh, kan becik ketitik ala ketoronya ala iya, ketoro. Nah, ala ketoronya ini yang, kalau sudah jatuh di kondisi stroke, nah oke. itu baru kan nyesel, padahal Mhm sebelum-sebelumnya mhm. kita sudah bisa mencegahnya, seperti Antisipasi itu. ya, Mbak, Iya, sebelumnya? Oke. jadi, Kementerian Kesehatan sendiri sudah menganjurkan bahwa Oh. konsumsi garam sendiri itu 1 harinya itu adalah 1 sendok teh per hari. Wah, cuman 1 Mhm. sendok teh aja, Mbak? Iya, itu sudah termasuk dalam kuah, Oh. itu juga sudah termasuk dalam kerupuk-kerupuk yang kita beli, lalu Wih, jajan-jajanan micin dan bumbu-bumbu seperti kecap, saos-saus, oke. kayak gitu. Berarti itu sudah sebenarnya itu juga sudah mengandung garam ya, Mbak? Iya, jadi mungkin, Oh, kita bisa cek ulang kembali ya kalau, kita konsumsi atau membeli makanan, oke. teman-teman, eee, bisa dilihat komposisinya pasti nanti itu kalau misalkan kayak mie dan lain-lain, itu pasti nanti ada garamnya berapa persen, seperti itu. Oh, gitu. Kalau cuma segitu ya, Mbak, kalau masak sayur ya Mhm. kurang sih, Mbak, apalagi kan kalau porsi Hambar ya, Mbak, ya. iya, porsi orang satu aja sudah Mhm, 1 sendok teh. mhm. Kalau buat serumah ya mungkin bisa lebih lah ya, Mbak, ya. Mhm. Jadi ya Mmm, makanya kita kan sering, ketipu ya karena kan, garam itu suka ngumpet. Jadi, oh, tak kasih sedikit bocoran bahwa, oke. garamnya ngumpet di mana. Jadi di mie instan sendiri yang kita bikin satu bumbunya itu, sama dengan, eee, 2 hari, jatah kita, jatah garam kita. Gitu. Jadi Oke oke. di kerupuk satu kerupuk yang buntelan itu Heeh. sama dengan 1,5 sendok teh. Oh, itu sudah Mhm, 1,5 sendok teh ya, mhm Mbak? mhm. Belum lagi di saus, kecap, lalu Mhm. sambal sasetan. Nah, itu memang asinnya itu nggak kerasa, tapi itu jebakannya. Oh, iya, pantesan. Nih, kita Mhm. makan mie tuh biasanya tuh dikasih kacang sukro. Wah, Nah, itu itu. enak banget. Terus kemudian ada kerupuk-kerupuknya juga. Wah, itu enak Mhm. banget, Mbak. Berarti itu 2 hari ya, Mbak? Iya, belum belum ini, belum Oh, lagi kalau kita tambah lagi kan kita suka ngemil ya kan, iya. mungkin waktu lagi boring atau apa ngemil lagi nanti Nah, ciki-cikian itu. atau sekarang tuh apa, basreng-basreng kayak Iya, gitu basreng kan, yang lagi viral mhm, tuh, basreng. mhm, mhm. Oh, berarti itu sudah mengurangi jatah 2 hari kita ya makan itu. Iya, Wah, pantesan. Terus solusinya mhm. gimana nih, Mbak? Jad Kita masak hambar, mhm, nanti diprotes sama orang-orang rumah, mhm. terus kemudian kalau berarti kalau kita sudah punya HT itu berarti
apakah kita nggak boleh sama sekali untuk mengkonsumsi garam atau gimana ya, Mbak? Jadi, sebenarnya, nggak apa-apa ya, tapi seperti yang sudah dibahas itu, semuanya sesuai dengan takaran, kayak gitu. Jadi, Oke. kan takarannya tadi Kemenkes anjurkan, 1 1 sendok sendok teh, teh. oke. Nah, otomatis, kita juga harus sadar diri konsumsi yang kita makan kayak di gorengan itu kan kita kan juga nggak tahu berapa, banyak garam yang Oh iya, diberikan dalam satu adonan heeh, kan, apalagi garam heeh. kecampur tepung ya, jadi nggak kerasa juga, oke. Jadi, ada beberapa mungkin, jurus untuk menipu lidah kita kan Wah, soalnya kan, ini eee, kita itu terlalu memanjakan lidah kita kan. Jadi, oke. mungkin salah satunya, jurus yang pertama itu, eee, apa namanya, jurus bawang-bawangan. Jadi, Oke, dalam memasak lebih banyak kasih bawang putih, bawang merah, lalu bisa ditambahkan dengan, daun salam, serai, karena kan sebenarnya kita, tambahkan garam dan sebagainya itu kan karena kita ingin mencari rasa yang gurih, seperti itu. Terus, apalagi kan halal juga kan iya bahan-bahan iya, itu tersebut, bumbu aromatik banget itu, yang oke. kedua, eee jurus ganti kuah. Jadi, kalau kita masak sayur bening misalkan, kalau kita masaknya, kuahnya itu banyak, otomatis kita akan membutuhkan lebih banyak, garam, lalu Oke, bumbu-bumbu yang mhm. lain. Sudah garam, lalu nanti dikasih masako, dikasih ini ya kan, jadi lebih sedikit, apa namanya, kuahnya, otomatis kita Mhm. membutuhkan, garamnya lebih sedikit juga. Oh, berarti Mhm. ini, Mbak, kan tadi ada jurus ganti kuah ya. Nah, Mhm. sekarang kan, apa namanya, kalau kita bikin mie nih, terus kita seperti yang dianjurkan di mana-mana, ganti rebusan mie-nya. Nah, itu gimana, Mbak? Itu apakah sudah bisa mengurangi kadar garamnya di dalam mie tersebut, apa masih tetap ya, Mbak? Jadi mungkin bukan kuahnya yang dikurangi, tapi Oh, bumbunya. Ya mungkin, eee, kuahnya juga dikurangi, bumbunya juga dikurangi, seperti oh itu. Jadi gitu. kadang kan kita kan kalau biar tambah kenyang biasanya kan mie-nya sampai Iya, yang ini double. kan gitu. Gitu. Berarti nggak ngefek juga ya, Mbak, kalau misalnya untuk ganti kuah pada masak mie gitu nggak itu ya, nggak ngefek Iya, juga harus ya? bumbunya juga, karena kan kuncinya tadi di bumbunya kan. Oh berarti Semakin banyak kuah otomatis kadang kita juga nambahkan ini kan, apa namanya, mungkin ada masako atau apa yang dimasukkan gitu. terus kalau kaldu jamur itu, Mbak, itu itu bisa nggak jadi pengganti garam atau gimana? Jadi kalau sudah, apa namanya, mungkin kalau sudah kaldu jamur, ya kaldu jamur aja karena, banyak yang kita nggak sadari ya bahwa kaldu jamur itu sebenarnya juga, eee apa namanya, titelnya aja yang kaldu jamur, tapi sebenarnya di situ juga sudah ada garam, Oh, lalu, komposisi-komposisi yang berarti lain, itu nggak gitu. full kaldu jamur berarti ya, Mbak? Iya, Oke. Terus apalagi, Mbak? jadi yang tadi 2 ya, yang Iya, ketiga itu heeh. ada, eee 7 hari lidah. Jadi, kita coba mengganti kebiasaan. Jadi selama 7 hari itu, Mhm. coba kita, kurangi konsumsi garamnya sedikit-sedikit. Nanti, di hari ke-8 karena kita sudah terbiasa, nanti akan lama-kelamaan kita akan, "Oh kok keasinan ya?" Gitu. Jadi, Oh. melatih kebiasaan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah, jurus cicip keringat. Wah, cicip keringat. Jurus apa Iya, nih? jadi cicip keringat ini, Heeh. sebelum kita menambahkan garam, Oke. eee eee, kita harus ingat bahwa setiap tetes, keringat waktu kita ngepel atau kita menyapu, itu kan sudah ada rasa asin sendiri, jadi ngapain kita tambah-tambahin gitu. Oh, gitu gitu. Wah, Iya ini iya harus iya. dipakai ya yang terakhir nih, jurus cicip keringat. Masya Allah, sebenarnya itu gampang banget yang untuk, apa namanya, mengurangi konsumsi garam itu ya. Tapi yang
kurang itu sebenarnya niatnya ya, Kak? Iya, jadi intinya seperti ini, kita harus rajin cek tensi, Oke khususnya untuk yang punya riwayat hipertensi. oke, Lalu yang kedua adalah, cek di dapur kita masing-masing, mhm, untuk, yang asin-asin jajan dan sebagainya mungkin kita bisa, mulai mengurangi, lalu, bumbu-bumbu dapurnya mulai diganti, seperti itu lebih banyak, apa, rempah-rempah, oke. tuh. Lalu yang, bener sekali Mbak, yang paling utama sebenarnya adalah niat, karena, eee, kalau apa namanya, ndak ada niat itu pasti akan, susah gitu. Jadi niatkan bahwa kita mengurangi, asin atau, konsumsi garam itu tidak hanya karena takut ke dokter, karena, takut sakitnya, tapi juga, karena kita sayang badan kita, seperti itu. Kan badan kan titipan Allah, di mana mukmin yang kuat, itu lebih dicintai Allah, seperti itu. Oke, jadi intinya tadi ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama itu rajin cek tensi, kemudian Mhm, cek dapur, bagian bumbu-bumbu itu dibungkusnya itu dicek kadar garamnya itu tinggi atau tidak, kemudian yang ketiga niat. Oke, sebelum kita akhiri ya Mbak, saya itu mau tanya, tadi mhm, rajin cek tensi. Nah, itu mhm. cek tensi paling efektif itu pada saat pagi hari, siang hari, ataukah malam hari? Jadi, yang paling efektif untuk cek itu biasanya 1 jam setelah bangun tidur pada pagi hari. Oke Iya, lalu, pada malam hari sebelum tidur. Jadi oke. sebenarnya kalau kita habis aktivitas itu kalau cek pasti nanti tinggi, tensi akan Oh, naik. Jadi efektifnya di waktu-waktu tersebut, oke. gitu. Baik, terima kasih Mbak Ilma atas Terima informasinya kasih. yang sangat inspiratif ini. Oke sobat FPK, sekian episode pada kali ini. Saya Ayuni Lamsari sebagai host di FPK Podcast. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.